Baik, kita mulai pagi ini dengan sedikit mengulang kembali tentang kriptografi. Ini saya ambil dari kuliah keamanan informasi saya yang umum gitu ya. Saya loncat aja langsung, ini udah ke halaman slide nomor 37, introduction-nya panjang ya ceritanya. Sebenarnya lebih menarik kalau di introduction itu supaya tahu konteksnya ya, tahu sejarahnya. Kita mulai dengan satu dulu. Sebentar, ini ada satu lagi screen saya yang harus saya share dulu di tempat saya supaya saya bisa kelihatan. Nah, sebentar ya. Jadi kalau pengamanan data itu kita punya beberapa apa ya, berapa contoh ya, berapa contoh, berapa ilmu ada yang kita menggunakan steganografi, kita bicara tentang kriptografi ya. Nah, kita mulai dari ini dulu ya. Kriptografi adalah sebuah pengamanan data yang membuat data itu menjadi intelligible, jadi tidak bisa dibaca dengan mudah, baik dengan menggunakan substitusi atau dengan menggunakan permutasi. Nah, baik, kita lihat awalnya dulu sistem kriptografi itu hanya ada satu ya, satu jenis saja. Jadi yang kita sebut private key crypto system atau sistem kunci privat, dan satu lagi nanti public key cryptography, ini ada sejarahnya lainnya. Baik, kita mulai dari sejarahnya dulu. Sejarahnya dengan mudahnya kalau kita ingin mengirimkan sebuah pesan ya, misalnya Alice ingin mengirimkan sebuah pesan kepada Bob, maka si Alice ini kalau di luar negeri itu namanya Alice dengan Bob ya, karena singkatannya A dan B gitu ya. Sebenarnya ini membuatnya menjadi lebih human aja ya, A dan B gitu. Sebenarnya A mengirim pesan kepada B, nah kan nggak terlalu enak ya, Alice kepada Bob gitu. Karena di luar negeri, kalau di Indonesia mungkin Ani dengan Budi gitu ya kirimannya. Alice ingin mengirim pesan kepada Bob, maka kita mulai dengan yang disebut plain text, adalah data awalnya ya. Dan awalnya adalah my phone 5551234. Ya, jadi itu data awalnya ingin dikirimkan kepada si Bob ya. Nah, si Alice akan menggunakan sebuah algoritma encryption ya. Algoritmanya apa saja boleh, bebas gitu ya. Yang kemudian dari algoritma encryption ini ada satu kuncinya ya. Jadi ada algoritma dan kuncinya kemudian dikirimkan ya melalui sebuah media. Output dari sebuah proses encryption ini kita sebut namanya ciphertext atau encrypt ya gitu ya. Proses encrypt ini keluarnya adalah ciphertext. Bentuknya adalah lagi-lagi sebuah data yang kelihatannya agak ajaib gitu ya. Jadi ini yang kita sebut ciphertext adalah output dari proses encryption. Ciphertext ini kemungkinan masih bisa disadap ya. Jadi kita ambil asumsi bahwa ciphertext bisa disadap, tetapi ciphertext ini bentuknya unintelligible sehingga tidak mudah dibuka lagi kecuali orang yang membuka menggunakan algoritma yang sama dan kunci yang sama gitu ya. Maka kalau si Bob ini tahu algoritmanya dan tahu kuncinya, maka dia bisa mengembalikannya lagi menjadi my phone number 5551234 gitu ya, normalnya demikian. Nah, ini disebut secret key karena kuncinya adalah rahasia antara Alice dan Bob. Disebut privat juga antara mereka berdua privat. Disebut simetrik juga sekarang kalau kita bagi dua ya, sebelah kiri dan sebelah kanan, yang dipakai untuk mengunci dan untuk membuka sama, jadi kayak simetrik ya. Gitu. Jadi ya ini sama aja semuanya namanya. Ya. Baik, ini digunakan bertahun-tahun ya. Nah, cuma mulai ada masalah ya. Masalahnya adalah distribusi kunci. Ya. Jadi katakanlah kalau si Alice ini ingin berkomunikasi dengan Bob, ya, maka Alice dan Bob memiliki satu pasang kunci. Bob berkomunikasi dengan Charlie, maka Bob dan Charlie ini punya kunci yang sama. Alice dengan Charlie punya kunci yang sama. Charlie dengan siapa? Dave punya kunci yang sama. Alice dengan Dave punya kunci yang sama. Bob punya kunci yang sama. Jadi kalau kita lihat ya jumlah kuncinya ini akan sangat banyak karena setiap orang akan mempunyai kunci untuk orang yang lain. Jadi ini jumlah kunci meledak secara eksponensial. Jadi kalau kita lihat ya, kalau misalnya ini kita sederhanakan ya, jumlah orangnya adalah 10, maka jumlah kunci adalah n dikali n-1 per 2 ya. Jadi atau disederhanakan aja lah n square bagi 2 lah gitu, n square. Jadi n pangkat 2 bagi 2 paling sederhananya gitu. Jadi kalau 10 pangkat 2 100 dibagi 2 50. Kalau jumlah orangnya di dalam satu network itu adalah 100, maka 100 dikali di pangkat 2 jadi
10.000 dibagi 2, 5.000. Kalau 1.000 orang, hanya 1.000 orang ya, jumlahnya adalah 1.000 pangkat 2, 1 juta bagi 2, 500.000. Kalau jumlah orangnya 10.000, mulai darilah terus ya, seterusnya 50 juta. Bayangkan kalau di sebuah kampus saja, sebuah kampus yang jumlah mahasiswanya 20.000 ya, ya banyak kunci yang harus dikelola itu ada jutaan ya. Kalau kita punya sebuah e-commerce site yang kecil aja ya, 100.000 user, maka sudah ada 5 miliar kunci yang harus ada di dalam sistem tersebut ya. Jika kuncinya ukuran 1 kilobyte aja, maka kalau 100 orang dibutuhkan 5 terabyte untuk kunci aja ya. Key manajemennya ini sangat complicated gitu. Jadi ini sangat tidak disukai ya. Jadi ini eksponensial. Balik lagi, satu kunci, tetapi karena setiap partner itu harus punya satu kunci yang berbeda, maka ini menjadi masalah ya. Yang kedua adalah bagaimana mengomunikasikan kunci ini. Jika Alice ingin berkomunikasi dengan bot, maka dia harus punya kunci yang sama. Nah, tahunya kunci yang samanya ini gimana kan ya? Jadi key exchange-nya ini juga punya masalah yang baru gitu ya. Ini bayangkan dulu ya. Jadi wah gimana gitu ya. Maka kunci ini bisa dikirimkan lewat jalur yang berbeda. Misalnya ini email, ini pakai fax machine ya. Ini komunikasi teks gitu ya, ini pakai apa lagi ya, lewat WhatsApp atau apalah ya, dan seterusnya. Jadi anyway, satu kunci ini sebetulnya mudah dipahami, tapi kunci key distribution-nya ini menjadi masalah tersendiri ya. Keuntungannya lagi, algoritma yang ada untuk kriptografi kunci privat ini biasanya algoritmanya dalam tanda petik mudah gitu ya, sehingga operasinya menjadi sangat cepat. Sebagai contoh, kalau DES itu hanya operasinya lookup, XOR, dan seterusnya. Jadi itu sangat cepat sekali ya. Jadi ini adalah contoh-contoh algoritmanya. Jadi ini sangat disukai karena sederhana, tapi key distribution-nya itu yang bikin pusing kita ya. Ya. Maka kemudian, pada suatu saat ada kuliah semacam ini, dosen berikan tugas kepada mahasiswa. Mahasiswanya dikasih tugas, kalian suruh buat makalah tentang pengamanan data ya, kriptografi dan seterusnya. Ada satu student yang dia cerita kepada dosennya ya, Ralph Merkel ya, dia ngasih ke dosennya bilang, Pak, saya punya ide bahwa sesuatu itu bisa dikunci dengan A, dibukanya pakai kunci yang B. Wah, kata dosennya, kayaknya nggak mungkin ya. Kalau untuk enkripsi sesuatu ya harus dibuka dengan kunci yang sama gitu ya. Enggak Pak, ini algoritmanya beda. Kok bisa ya? Kok bisa beda ya? Itu enggak bisa gitu. Jadi idenya dia tidak dianggap tidak memungkinkan ya. Nah sekarang saya lagi membuat semacam ide ya untuk menunjukkan bagaimana itu mudah ya, apa yang di kepala si Ralph Merkel atau tebak-tebakannya sangat mudah. Ada sih sebetulnya dengan mudah dapat dijelaskan gitu ya. Nantilah ya itu saya buat dalam ini yang terpisah ya, karena itu membutuhkan membutuhkan visualisasi ya. Jadi kalau saya ngomong-ngomong gini aja nggak kebayang ya, tapi nanti saya coba buatkan videonya supaya lebih kebayang. Ya. Nah, anyway si Ralph Merkel itu membuat ide semacam itu ditolak, ya ditolak. Kemudian barulah beberapa tahun kemudian juga hal yang sama, ada satu mahasiswa juga ya, Divi ya, Divi, dia ngambil saya S2 juga ya, kepada dosennya Martin Hellman ya. Si Divi ini senang kriptografi segala macam, bacaan itu bukunya itu David Kahn itu ya, David Kahn segala macam. Tapi orang-orang ini ya waktu itu masih tetap ya private crypto system. Divi sendiri merasa bahwa nih penelitian saya kok nggak ada maju-maju, nggak ada progres. Sampai dia diskusi dengan Martin Hellman ya, ada tuh diceritanya. Kemudian pada suatu saat si Divi ini punya ide juga yang mirip-mirip juga seperti Ralph Merkel ya. Kemudian dia ceritakan kepada Martin Hellman, mereka berdua diskusi, maka mereka akhirnya mempublish paper yang mereka sebut New Direction in Cryptography. Nah, paper itu melakukan paper breakthrough terhadap kriptografi kunci publik. Theoretical mengatakan bahwa ada suatu mekanisme bahwa kita bisa membuatnya mengunci dengan kunci A, dibuka dengan kunci B gitu. Ya, jadi dua kunci. Wah, kok bisa gitu ya. Nah, itu mulailah New Direction in Cryptography ini menjadi bagian dari khasanah keilmuan ya. Theoretical.
Sampai kemudian, nah itu mulailah sekarang banyak orang mengatakan bagaimana nih, ini kan masih theoretical ya, mulailah. Karena itu dikembangkan biasanya di Amerika itu di West Coast ya, bagian sisi Amerika Barat. Maka bagian timur merasa tertantang ya, tertantang. Wah ini kok ada di barat sana mereka mengembangkan gini-gini, kita di timur buat apa gitu. Sampai kemudian akhirnya nantinya seterusnya ya di MIT lah segala macam, Harvard lah ya bagian timur segala macam tertantang sehingga akhirnya bertiga Ron Rivers, Adi Shamir, Len Edelman menciptakan algoritma yang disebut RSA. Itu ya jadi itu. Nah di RSA juga sudah mulai muncul. Kemudian RSA setelah muncul, nah mulailah jadi RSA ini mulai muncul idenya yang tadinya sederhana diimplementasikan. Bahwa mengalihkan dua buah integer itu gampang, melakukan faktorisasi itu susah ya. Jadi itu problem yang disebut namanya integer factorization problem ya. Jadi mulailah dari situ yang mulai sederhana, lama-lama oh iya ya. Jadi ada mathematical properties yang bisa kita gunakan untuk kriptografi. Jadi kalau dulu kriptografi yang private key crypto system itu bentuknya structure ya. Structure. Kalau ini justru mathematical ini ya. Teka-teki matematik yang susah gitu ya. Mengalihkan bilangan integer itu. Sama lagi nanti ya ada discrete log problem juga ya DLP juga. Jadi ada gitu ya itu. Ada banyak-banyak. Nanti saya buat contoh-contohnya lagi kenapa ini ya secara sederhananya itu. Anyway tadi RSA mulai banyak digunakan. Nah, sebetulnya nantinya secara ini sebetulnya nanti kita mundur dulu ya, langsung ke penelitian dulu ya. Nah, sebetulnya ini di Amerika tuh mulai ini ya, ada penelitinya ini. Sebetulnya di Inggris 3 tahun lebih awal tuh ada lagi yang meneliti mirip seperti itu ya. Ini yang mereka yang bertiga ini di Inggris. Cuma yang ini bedanya Pak, yang ini di perguruan tinggi, maka dia jadi publish paper dan terkenal. Yang ini di secret service, di agen rahasia, maka dia tidak boleh publish paper ya. Sehingga mereka tidak terkenal ya, mereka yang ini grup ini tidak terkenal, yang ini terkenal banget, RSA terkenal banget ya, ini tidak. Sehingga ketika RSA algoritmanya itu dipatenkan, terus mereka akhirnya itu buat perusahaan, ceritanya panjang lagi ya, ini mulai kaya raya gitu, yang ini tidak ya. Bahkan di acknowledge pun di community tidak ya. Karena dianggap ini sebagai sebuah rahasia teknologinya rahasia bagi Inggris ya. Karena kalau ketahuan nanti bocor segala macam, padahal sebenarnya algoritmanya cukup kuat ya. Baru setelah berapa puluh tahun kemudian barulah direcognize bahwa mereka sebetulnya juga ikut meneliti dan menemukan public key crypto system ya. Jadi ini orang-orangnya, banyak ceritanya seperti itu ya. RSA pun ditemukan tahun 70-an ya. Ini lama ya tahun 70-an. Bayangkan sekarang udah 50 tahun ya, 50 tahun. Secara keilmuan kalau 50 tahun sih masih baru ya. Belum 100 tahun ya kalau 50, tapi udah 50 tahun loh. 50 tahun. Nah, ketika ditemukan habis itu idenya tersebut dipatenkan oleh kalau RSA ya, algoritma RSA dipatenkan oleh Ron Rivers, Adi Shamir, RSA dipatenkan. Tapi habis dipatenkan nggak ada yang pakai. Karena perlu diingat nih tahun 70-an komputer juga masih mainframe ya, tahun 70-an belum ada PC segala macam. Jadi tidak ada yang memanfaatkan, jadi dipatenkan saya lupa 73, 77 ya, lupa tahun 70-an lah ya. Nah, paten itu ada usianya sekitar saya lupa 23 atau 27 ya exactly, tapi 20 sekian lah tahun paten, usia patennya. Itu nanti bisa diperpanjang atau apa, tapi kalau gitu di Amerika sekian. Nah, patennya ada, nggak dipakai sampai akhirnya internet mulai muncul tahun 90-an ya, barulah patennya si RSA ini digunakan, maka dibuatlah perusahaan ya RSA yang mengkomersialisasikan produk-produk dari mereka bertiga ya RSA ini. Maka mulailah mereka kaya raya dari patennya itu. Tapi awal-awalnya nggak ada ya. Sampai tahun 2000 patennya itu habis masa berlakunya, maka kita sekarang bisa mengembangkan produk-produk kita ya kalau dengan menggunakan algoritma RSA tanpa perlu takut terhadap patennya. Jadi kalau dulu nggak bisa ya, karena kalau kita membuat itu dengan menggunakan algoritmanya ini, kalau kita melakukan secara komersial, maka kita harus minta izin atau bayar royalti atau some kind of deal dengan RSA tadi. Ya. Nanti kita lihat lagi ya ceritanya nanti dengan PGP itu ceritanya apa gitu ya. Nah,
Baik, nah pada prinsipnya sekarang kalau tadi ada hanya satu kunci yang digunakan untuk melakukan encryption dan untuk membukanya, maka ini idenya adalah setiap orang memiliki dua kunci, ya, yang mana kunci tersebut berhubungan satu dengan lain, tetapi tidak dapat diderive satu dari yang lainnya secara mudah, gitu ya. Karena ada rahasia tadi ya. Jadi kalau sesuatu dikunci dengan kunci public key, maka dia bisa dibuka dengan kunci privat. Sesuatu yang dikunci oleh kunci privat, maka dia bisa dibuka dengan kunci publik. Pokoknya salah satunya ya. Kunci A buka B, kunci B buka A gitu ya. Dan ini ya, ini propertinya itu gitu ya. Wah, menarik sekali gitu ya. Algoritma belum ditemukan sampai ada RSA gitu ya. Nanti ada lagi yang SCC dan seterusnya. Tapi intinya gitu ya. Wah, menarik sekali nih. Kunci publik adalah kunci karena disebut publik karena kunci ini harus kita publikasikan ya. Kita taruh di mana-mana, semua orang harus tahu kunci kita ini. Jadi semua orang harus tahu. Sementara kunci privat kita taruh di saku kantong kita. Ya. Kalau di satu kantong kita kunci privatnya. Dah ya. Setiap orang punya dua kunci itu. Sehingga ketika Alice ingin berkirim pesan kepada Budi ini ya, maka dia akan melihat. Jadi dia tidak perlu tahu ya, kita antara Alice dengan Budi ini tidak perlu exchange kunci. Tinggal Alice melakukan lookup, hey, kunci publik Budi Raharjo itu apa? Nah, maka dia akan mendownload kunci publik Budi Raharjo, ya, dilakukan proses encryption, maka menjadilah ciphertext ya. Nah, ciphertext ini pun Alice sudah nggak bisa buka lagi karena dia tidak punya kunci privatnya. Ya. Jadi karena kalau dikunci kunci publik, maka dibukanya dengan kunci privat kan ya. Jadi dia sendiri sudah tidak punya. Sehingga ini hanya bisa dibuka dengan kuncinya yang dimiliki oleh Budi ya. Jadilah balik sini. Ya. Properti yang lagi yang menarik kalau si Budi ini mengunci dengan kunci privatnya Budi, ya kunci privatnya Budi mengunci dengan privat Budi, siapa yang bisa buka? Kalau sesuatu dikunci dengan kunci privat Budi, siapa yang bisa buka? Yang megang kunci publik. Nah, yang megang kunci publik betul ya. Nah, yang megang kunci publik siapa? Bisa semua orang. Bisa semuanya. Semua orang bisa akses, Pak. Nah, jadi semua orang bisa melihat kunci publik, maka semua orang bisa membuka pesan yang dikunci oleh Budi. Itulah yang akan menjadi basis dari digital signature ya. Jadi semua signing segala macam karena Budi sekarang prosesnya dianggap bukan mengencrypt ya, tapi melakukan tanda tangan ya terhadap pesan tersebut gitu ya. Sehingga bisa dibuka oleh kunci publik. Siapa saja. Wah, keren amat, orang-orang seneng segala macam ini. Nah, sekarang mulailah masalah. Jadi kalau tadi ada kunci private key system itu bagus gampang-gampang, key distribution dengan key management yang pusing. Nah, ini sama juga. Key manajemennya ya, tapi idenya sederhana, tapi key manajemennya mulailah kita membutuhkan seseorang yang mengelola kunci-kunci publik ini. Di mana kunci publik ini diletakkannya? Karena boleh jadi misalnya Alice ingin kirim pesan kepada Budi. Ya. Dia menulis ya, my phone number 5551234. Oke, saya ingin kirim kepada Budi, maka dia akan mencari kunci publik Budi. Cari-cari di internet, ini kunci publik Budi, tapi yang ngasih sebenarnya kunci publik si If ini ya. Si If dia menyisipkan kuncinya dia. Ini kunci publik Budi ya, dikirimkan ke sini saat ya. Si If masukkan kunci ini, maka ketika si Alice mengenkriptnya tersebut, yang bisa buka adalah si If ya, karena dia punya kunci privatnya. Oleh If dibuka kunci privatnya, kemudian itu toh, oleh dia kemudian diteruskan lagi dan di encrypt dengan menggunakan kunci publik Budi yang sesungguhnya gitu. Sehingga oleh Budi kemudian bisa dibuka. Nah, inilah konsep yang disebut man in the middle attack. Jadi ini masih bisa juga terjadi permasalahan dalam man in the middle attack. Kenapa dapat terjadi demikian? Karena manajemen kunci publiknya kacau balau. Ya. Yang mana dia orang mencari kunci publik Budi malah dikasihnya kunci publik Eve ya. Jadi ini menjadi masalah. Sehingga kita harus mencari seseorang atau sebuah entity yang sanggup mengelola kunci publik ini. Ya. Maka awal-awalnya kunci publik ini dikelola dengan macam-macam. Nah, ini ada yang kita sebut namanya secara umum namanya public key repository ya. Jadi public key repository ini digunakan untuk menyimpan kunci-kunci yang macam-macam tadi ya. Nah, permasalahannya dengan public key repository tadi lagi-lagi ya, siapa yang kita percaya untuk mengelola public key repository-nya ini. Gitu ya.
maka muncullah entity yang kita sepakati bersama ya. Sebagai contohnya entity tersebut kita sebutnya namanya certificate authority. Nah, selain mengelola kunci publik ini, dia juga mengelola kredensial dari orang-orang ini. Misalnya ini kunci publik Budi Raharjo. Budi Raharjo itu siapa? Nah, Budi Raharjo itu ini alamat emailnya ini segala macam, ini yang memberikan tanda tangan terhadap itu semua. Ya. Jadi yang dilakukan ini adalah dia memberikan sertifikat ya, dia bilang ini Budi Raharjo, ya Budi Raharjo kunci publiknya ini dan saya menandatanganinya. Inilah CA. Nah, ini jadi lebih complicated ya. Jadi kalau kita lihat kriptografi kunci publik ini sebetulnya sederhana, tapi menjadi komputasinya menjadi lebih tinggi ya. Jadi ini yang susahnya adalah gitu. Kemudian siapa yang mengelola ini ya? Nah, itulah dia masalah ini adalah masalah trust ya, kepercayaan. Maka dari dulu yang dianggap terpercaya adalah perusahaan yang namanya VeriSign. Kenapa? Karena paling banyak orang menggunakan dia aja gitu ya. Bukan apa-apa ya. Nah, CA ini usaha yang sebetulnya menurut saya secara bisnis proses kurang menguntungkan gitu. Tetapi dia memang dibutuhkan. Di Indonesia saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang telah tersertifikasi menjadi CA. Ya. Sementara itu dulu, silakan ada pertanyaan, nanti kita bolak-balik lagi mengenai konsep private key crypto system dan public key crypto system dulu ya. Permisi Pak, mau nanya Pak. Silakan. Kalau CA itu bisa dipalsukan nggak ya Pak? Bisa. CA-nya dipalsukan. Misalnya CA-nya jahat, bisa. Kan tadi misalnya CA-nya ya. Dulu di ITB ada CA namanya CA Pak Budi. CA punyaan saya dulu. Saya mengelola CA sendiri untuk kuliah-kuliah seperti ini ya. Jadi ada CA-nya saya taruh di ITB CA-nya. Nah, jadi mengelolanya ini terserah Pak Budi tadi. Kalau Pak Budinya misalnya memalsukan kunci Anda gitu, bisa-bisa aja. Ya, jadi misalnya ada orang ingin mengirim surat kepada Anda, yang saya kirim pakai saya shove in kunci publik saya sehingga saya bisa buka, terus kemudian kayak tadi ya yang dilakukan oleh If ya, dibuka, kemudian dia encrypt lagi dengan kunci publik Anda baru diteruskan ke Anda. Bisa juga. Tapi itu dia masalah kepercayaan ya. Begitu. Jadi CA bisa. Makanya untuk running CA ini susahnya karena tadi ini masalah trust ya. Kayak KTP lah, orang running perusahaan KTP, perusahaan identitas ya. Di Indonesia kan KTP hanya ada satu, identitas. Sebenarnya identitas di Indonesia itu ada dua ya, KTP dan SIM ya. Kalau ngambil uang dulu ya, kalau ngambil uang apa buktinya mana? Ini KTP. Oh, apa buktinya mana lagi? SIM gitu ya. Kartu mahasiswa ITB boleh nggak? Nggak dipercaya kan tadi ya. Jadi itu kayak sebenarnya ITB secara teknikal kan mengeluarkan kartu juga ya, tapi tidak dipercaya. Ini masalah trust aja. Ada lagi? Belum ada? Belum ada ya? Baik ya. Nah, sekarang kita punya dua sistem ya. Cuma masalahnya nanti ya, ini saya tidak bahas tentang algoritmanya secara ini ya. Kalau kita lihat DEX itu sangat cepat ya. Sangat cepat algoritma structure lagi nanti kapan saya ajarin ininya ya, algoritmanya sangat cepat karena lookup segala macam. Sementara RSA ini membutuhkan komputasi yang tinggi. Ya. Paling gampang kalau ini X pangkat Y mod Z gitu ya. Jadi luar biasa, masalahnya pangkatnya luar biasa edan gitu ya. Jadi komputasinya super tinggi sehingga dia membutuhkan crypto prosesor ya kalau itulah sebabnya kita tidak pakai RSA atau apa SSC semuanya ya. Jadi kalau kita melakukan ini maka kita biasanya menggunakan hybrid ya. Jadi itu ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada ya, ini pemanfaatannya macam-macam ya. Kita nanti bicara tentang PGP ya, gimana melakukannya gitu ya. Nah, tapi yang paling banyak itu sementara ini public key crypto system itu banyak digunakan di secret software layer ya, sampai TLS juga. Jadi, nah ini sebagai contoh ini udah lama ya capture lama ya. Jadi kalau kita menggunakan HTTPS katakanlah ya, meskipun itu banyak masalah juga ya. Maka yang terjadi adalah ketika kita klik ini maka kita bisa melihat sertifikat yang dikeluarkan oleh si sertifikat authority ini oleh CA-nya. Jadi kalau kita lihat kita klik di situ maka kita bisa melihat ya
Inilah bentuknya sertifikatnya kayak gini. Nah, sertifikat itu punya structure. Ini adalah sertifikat digital standarnya X509 versi 3. Nah, di dalam sertifikat itu ada ini field-fieldnya. Sebagai contoh, ini versinya berapa? Misalnya versi 3. Nomor seri sertifikat, misalnya diterbitkan oleh CA apa ya, misalnya VeriSign 001 gitu ya. Signature algoritmanya apa ya? Nah, tadi karena di sini kan nanti kita harus bicara ya, algoritma yang kita gunakan apa di sini? Karena ada RSA, ada ECC, RS pun berapa bit segala macamnya. Jadi di situ disebutkan. Signaturenya adalah menggunakan RSA 4096 misalnya gitu ya. Nama dari CA, nah ini X500 hanya standar ya. Nama dari CA, misalnya serinya CA-nya adalah VeriSign atau CA-nya Pruri atau CA-nya Privy gitu ya, itu nama CA-nya. Ya. Ini tentang sertifikatnya. Kemudian di dalam ini adalah identitas dari si objeknya. Misalnya ini validitas, misalnya ini berakhir sampai Desember 31 2021 ya. Nama subjeknya misalnya nih www.itb ACID gitu. Baru nanti di dalam ini disebutkan kuncinya ya. Misalnya algoritmanya RSA 4096 dan kunci publiknya itu ditaruh di sini. C dan E-nya itu yang nanti ditaruh di sini. Ya. Kemudian ini opsional ya. Nah, ini semua kemudian nanti ditandatangan desain oleh kunci privatnya CCA. Kemudian digital signature-nya di-attach di sini. Jadi bentuknya kalau kita ambil contoh ini hampir kayak gini ya. Jadi kalau kita lihat nanti kalau Anda lihat ya kalau iseng-iseng nanti HTTPS Anda buka-buka ya, nanti sertifikatnya itu kayak gini ya. Serial number, signature-nya apa nih, RSA yang di MD5 gitu ya. Issuer-nya siapa nih tadi nama CA-nya ya, VeriSign, CPS apa. Ini validitas sertifikatnya dari kapan sampai kapan. Subjeknya adalah orangnya siapa. Nah, subjeknya itu tadi bisa www.itb ACID, bisa Budi Raharjo ID. Ini subjeknya ini yang punya sertifikatnya itu bisa server, bisa domain, bisa orang, bisa apa saja ya. Jadi selama orang itu bisa menunjukkan tuh sertifikat itu kayak KTP dirinya ya, KTP orang, KTP mesin, KTP mobil, KTP macam-macam. Jadi kita sebutnya KTP. Public key-nya nih contohnya nih RSA 1024 ya algoritmanya gitu. Ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah algoritmanya di bawah. Di kunci publiknya ditaruh di bawah sini. Ya. Kalau kita cek lagi ke itunya, maka kita bisa ke VeriSign misalnya kita cek, oh ini itu sertifikat punyaan siapa, sertifikatnya punyaan ini dan seterusnya. Oke ya. Nah, pemanfaatan sertifikat ini bisa macam-macam. Ini misalnya protokol SSL yang sederhananya gitu. Jadi kalau kita pakai web browser ya, ini kita sebut kliennya dan ini web server gitu ya, web server sebelah kanan ini web browser. Nah, ketika kita mengakses HTTPS apa gitu ya, pada prinsipnya mengakses SSL, maka browser kita akan mengirimkan pesan kepada server. Hey server, saya ingin connect kepada Anda, ya ini client hello. Saya akan buat request. By the way, saya bisanya private key crypto system saya bisanya AES 256. Public crypto system saya bisa RSA mulai dari 1024 sampai 4096. Hash function, nanti kita bicara hash function kapan-kapan lagi ya. Kita hash function kita menggunakan SHA 256 misalnya gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Ya dikirimkan ke sini. Nah, kemudian si server akan memilih ya, bilang, "Oke, kalau gitu untuk komunikasi berikutnya saya akan memilih dari chipper yang Anda pilih tadi, saya milih 3 misalnya ini gitu ya." Nah, terus by the way kata servernya, ini sertifikat digital saya. Jadi si server tadi ngirim tadi ya, data yang tadi, yang ini tadi ya, dikirim oleh server ke kita. Ya, dikirim sertifikatnya ke sini. Deng, gitu. Oh, oke. Maka sertifikat itu kita buka oleh web browser kita. Nah, web browser kita kemudian melakukan challenge terhadap server. Benar nggak kamu katanya ngakunya www.itb ACID? Entar, kalau gitu saya ambil angka dari langit ya. Kita ambil namanya nonce ya, kita ambil dari langit sebuah challenge. Misalnya saya ambil string aja. Bandung 789. Oke, saya kirimkan. Kalau kamu benar-benar WITB ACID, saya enkripkan Bandung 789 ya. Bandung 789 dengan menggunakan kunci publik itu. Saya challenge ya. Teng ke sini. Kata server apa? Kalau dia punya kunci privatnya maka dia akan buka ya. Kemudian dia bilang challenge-nya adalah Bandung 789. Maka kita bisa tahu oh ya benar. Kamu itu benar server www.itb ACID. Terus ini opsional ya, web browser kita juga sebenarnya bisa kalau kita punya di browser kita ada
sertifikatnya juga ya, kita bisa bilang, by the way ini sertifikat saya adalah ini, kirimkan, jeng ke sini. Ya, by the way saya Budi Raharjo gitu. Oke. Ya, terus si server bilang, sebentar, saya ekstrak dulu public key-nya, saya challenge kamu juga untuk memastikan kamu Budi Raharjo. Oke, saya challenge dengan 1273, 1273 kirimkan ke sini, dikunci dengan kunci publiknya. Nah, karena saya Budi Raharjo, saya punya kunci privatnya dipakai untuk buka itu, maka dia bisa membalasnya lagi. Ya, oh benar berarti Budi Raharjo. Jadi dua-duanya saling mengauthenticate itu. Nah, bisa juga ya proses ini digunakan juga untuk mengirim kunci tadi ya. Jadi yang di secretnya tadi ya, decrypted secretnya tadi nggak usah dikirimkan, tapi itu nanti menjadi bagian dari kunci ya. Misalnya si server tadi bilang, by the way sertifikat saya ini. Oke, si klien bilang, oke kalau gitu saya ngambil angka ya 179. Oke ya, nanti kita gunakan sebagai encryption. Oke ya, jadi sini tahu 179. Sini juga akhirnya men-challenge juga, saya 248 gitu ya. Nanti itu di-concatenate menjadi kunci ya. Jadi 179 248 kuncinya. Maka berikutnya lagi dia bisa mereka berdua bisa menggunakan dua kunci gabungan dua kunci tadi untuk kunci simetris ya. Jadi misalnya algoritmanya memakai DES, AES dengan menggunakan kunci simetris. Nah, berarti ini kita kunci yang tadi yang dipertukarkan ini dengan cara gampang, tapi ada metodologi lain lagi, Al-Gamal lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya apa? Pada prinsipnya ini client dan server bisa saling mengauthenticate dan juga saling sepakat pada kunci yang digunakan. Maka selanjutnya mereka akan menggunakan kunci simetris saja. Nggak perlu pakai public key crypto systemnya. Karena tadi ya public key itu komputasinya sangat tinggi sehingga susah ya, maksudnya resources kita terbatas, maka kita encrypt aja dengan private key crypto system, tetapi dengan kunci yang selalu berubah-ubah ya, yang kita sebut session key ya, kunci yang berubah-ubah. Setiap connection ganti kuncinya pun nggak masalah gitu ya. Jadi sampai kapan kuncinya ini digunakan ya, oke, habis itu kita ganti kunci lagi, pakai lagi, ganti kunci lagi, pakai. Sehingga ketika ada orang yang melakukan penyadapan di sini, dia akan pusing karena kuncinya ganti-ganti terus ya. Baru dia mau berhasil memecahkan kunci itu, udah ganti lagi kuncinya. Baru mau berhasil, udah ganti lagi kuncinya. Jadi ini masalah engineering ya, untuk menunjukkan secara hybrid itu lebih mudah. Ada pertanyaan? Belum ada? Izin bertanya, Pak. Untuk kunci simetris itu apakah kalau setiap refresh itu bisa ganti-ganti gitu ya, Pak? Sebetulnya kunci, kalau kita yang ininya awalnya kunci simetris, mau kuncinya apa aja nggak masalah, selama si Alice dan Bob ini bisa sepakat kuncinya. Bukan, maksudnya waktu di SSL, Pak. Iya, nggak masalah. Karena kan kuncinya bisa disepakati terus ya. Oh. Jadi kalau kita proses ininya, kita disadap, kita ganti ya, key exchange lagi, ganti lagi, teng, bisa juga sih. Oh iya, masih Pak. Jadi kunci simetris itu bisa bolak-balik beda terus ya, bisa. Buka session baru, hilang lagi kunci yang lama. Buka session baru, ini. Nah, jadi kita sebetulnya kunci simetris ini mau dipakai berapa lama atau berapa kali ya, habis itu kita ganti. Nah, itu bisa dalam protokolnya kita bisa ubah ya, bisa ganti-ganti. Tapi kalau ini ya, kalau kita selalu mulai dari awal lagi, selalu ganti pasti kalau kita mulainya dari awal lagi ya. Tapi kan ini key exchange ini butuh waktu ya kira-kira ya. Authenticate butuh waktu. Jadi kalau kita ini kalau bisa kita authenticate sekali ya. Habis itu key exchange, udah habis itu kita pakai key exchange lagi, pakai key exchange lagi, pakai key exchange lagi, pakai udah bubar. Oke. Next connection lagi. Oke, kita authenticate lagi, saling mengenal lagi, habis itu key exchange lagi gitu-gitu ya. Jadi ini masalahnya seberapa banyak resources yang kita gunakan untuk melakukan ini proses autentikasi dan key exchange sebelum ini ya. Jadi kita kalau kirim datanya banyak ya, maka proses ini bisa diulang-ulang nggak masalah kan, datanya banyak kan ya. Jadi misalnya datanya 1 giga gitu ya. Nah, ini kuncinya bisa ganti 10 kali nggak masalah. Tapi kalau datanya cuma 10 bit gitu ya, wah ganti kunci gini mah setiap 1 bit ganti kunci mungkin not worth it juga ya. Ada lagi, silakan. Ini ada apa nih? Sambil ini susah ya, ini responsnya. Ini bagi saya sebentar, stop share dulu. Oke.
Tulis nama siap sesi ganti kunci, kuncinya hangus, bebas-bebas saja nih sebetulnya kita bisa tergantung dari aplikasi yang ingin kita kembangkan. Oke ya. Nah, sambil saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Nanti pertanyaan silahkan ya. Jadi SSL demikian ya. Oke. Nah, ini saya skip ya. Nah, sekarang kita bicara tentang message digest dulu ya. Jadi encryption sudah ya, tadi ada private key, public key, meskipun algoritmanya belum saya tunjukkan, belum saya jelaskan, tapi percayalah ada algoritma-algoritma yang bisa digunakan seperti ini ya, pakai DES, AES segala macam, dan ada algoritma-algoritma yang digunakan seperti ini, gitu ya. Percaya dulu aja lah, ada gitu ya. Kayak waktu Divi dan Hellman mempublish New Direction in Cryptography itu ya mereka juga buat theoretical ya. Mereka belum menemukan algoritmanya juga. Dia bilang harus ada algoritma yang bisa punya fungsi ini. Ya, duluan si RSA duluan ya. Tapi RSA bukan satu-satunya lagi. Jadi itu selalu kita bicara tentang ini saya sebentar saya pakai tablet saya bisa nggak? Soalnya pakai tabletnya agak susah di ini kehabisan port saya untuk. Bentar ya saya coba pakai tablet saya apakah bisa saya share. Nah, saya coba dulu ya ke tablet saya mudah-mudahan ini tabletnya responsif ya nggak ngacak-ngacak ya. Kita coba dulu ya. Oke ya, jadi saya ambil dulu mana tadi ini saya ya. Oke, share screen. Biasanya tuh sekarang ya ada new slide ya, slide layoutnya nothing, saya share screen gedein aja gitu ya. Jadi ada algoritma tuh memang dibuat macam-macam ya. Kalau dulu kan tadi structure, kalau sekarang mathematical property ya. Mengalihkan dua bilangan misalnya kan ya. Misalnya saya punya Z, mana nih? Touch pen. Ya. Misalnya saya punya Z ya sama dengan X kali Y gitu ya. Nah, mengalihkan ulangan ini ya, ini gampang. Ya, misalnya saya punya 1 2 3 dikali 7 8 9 gitu ya. Gampang kan ya? Bisa itu. Nah, ini kaliin berapa nih? Coba tolong kali ini. Repot saya. 1 2 3 kali 7 8 9 tolong kaliin coba. Ada yang ini. Pakai kalkulator coba tolong. Hasilnya berapa? 97.000. 90. 97? 7.047. 40. 97.047 gini. Iya. Ya. Iya, Pak. Ya, jadi ini ngalihkan ini kan gampang ya sebetulnya. Ini gampang karena ya ditalar susah ya gitu. Nah, sekarang kalau saya punya gini misalnya 97.047 ini berapa kali berapa? Nah, X-nya berapa, Y-nya kali berapa gitu ya. Jadi nah, ini kan susah berarti 1 2 3 kali. Kenapa? Enggak. Ini berapa kali berapa? Nah. 1 2 3 kali 7 8 9. Ya, kalau Anda nggak tahu ya, misalnya saya punya 1, 7, 3, 9, 8, 7, 4, 7, 3, 2, 1, 4, 7. Ini berapa kali berapa? Susah kan ya? Dan dua-duanya harus integer. Nah, berarti ini namanya integer factorization problem. Mengalihkan dua bilangan gampang, memfaktorkan susah. Terlebih lagi kalau sekarang kita bilang ya, misalnya X-nya ini harus bilangan prima dan Y-nya bilangan prima. Nah, itu yang digunakan oleh RSA ya. Jadi ini bilangan prima ya. Jadi misalnya Z sama dengan P dikali Q gitu ya. Nah, ini dua-duanya bilangan prima. Berarti kalau saya punya angka yang panjang gini, nah itu bilangan primanya berapa kali berapa. Dan panjang itu bukan panjang kayak gini ya. Panjangnya itu karena misalnya RSA 1024 ya, maka ininya tuh ada 100 digit. Digitnya ada 100. Maka melakukan faktorisasi itu susah ya. Jadi gitu ya. Jadi kita selalu gitu ya. Nah, ada lagi contoh lagi nih, contoh lagi. Misalnya saya punya dua garis ya. Misalnya gini, saya punya ini fx ya. Fx gitu ya. Satu lagi ada gx ya.
Cari perpotongan fx sama dengan gx. Gampang kan ya? Cari rumusnya aja ya. Apa sehingga fx sama dengan gx. Nanti ditemukan ini kan ya. Dua ini perpotongan fx sama dengan gx ya. Jadi titik perpotongan ini. Nah, sekarang saya punya lagi nih. Ini saya punya 2 titik. Nah, fx-nya apa, gx-nya apa? Wah, banyak, Pak. Ada banyak yang memenuhi persamaan itu, Pak. Nah, itu dia ya. Yang mana? Nah, itu dia. Jadi biasanya tuh satu arah ke sana gampang, baliknya lagi susah ya. Jadi inilah yang sering digunakan untuk ini ya, untuk teka-tekinya dalam hal kriptografi ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Pak, Ya, ada keluar konteks boleh nggak, Pak? boleh, boleh. Jadi kalau kita dengar yang apa? Cek. Yang NSA, yang break SSL dan lain-lain itu mereka tuh bukan exploit vulnerable di kriptonya, Pak, ya? Atau mereka maksudnya apakah si SSL-nya ini udah bisa di-crack oleh mereka atau mereka itu dari vulnerable dari sisi lain, ya, Pak? Ada macam-macam, ya, ada macam-macam. Biasanya bukan karena algoritmanya. Algoritmanya yang kayak misalnya RSA gitu ya, algoritmanya itu keren. Sampai sekarang algoritmanya belum ketemu flaw. Tapi misalnya gini ya, misalnya saya suruh nyimpen mengalihkan gini ya. Tapi P dan Q-nya disimpan di salah satu file. Cari aja filenya itu. Jadi bukan melakukan cracking dalam artian ini saya enforce gitu ya. Tapi ternyata orang tuh sering teledor, misalnya ininya disimpan di dalam satu file, satu directory, ada gitu. Itu satu ya. Yang kedua, kalau kita bicara tentang ini ya tadi, misalnya ini CA-nya aja dihack. Jadi bukan itu dalam database-nya dia yang dicari ya. Jadi bukan memecahkan algoritmanya. Selama ini algoritmanya yang kita sebut RSA itu sampai sekarang masih dianggap secure. Karena belum ada flaw-nya. Yang kedua yang dilakukan tadi ya, dia mencari kelemahan yang lain. Yang kedua ya tadi kelemahannya itu adalah kalau kita menggunakannya nggak benar. Sebagai contoh, ya. Nah, catatan saya koretan saya mana? Nah ini ya. Misalnya saya membuat perkalian kan ya. P dan Q di bilangan prima besar yang dikalikan. Tapi kalau saya misalnya bilangnya gini, saya punya Z sama dengan 77. Ini adalah perkalian bilangan prima P dan Q. Dua-duanya harus prima. P berapa, Q berapa? Nah, ditalar juga bisa kan ya? 7, 11. 7 dan 11 kan ditalar bisa kan ya? Kenapa? Karena kita salah. Ngambilnya itu terlalu kecil gitu ya. Tapi kalau angka P-nya panjang, Q-nya panjang, ya ini. Jadi bukan dari protokolnya gitu ya, tapi kesalahan ngambil ininya. Angkanya juga bisa panjang ya, misalnya P-nya ini angkanya panjang, tapi kalau P-nya 3 gitu, ini kita bagi 3 udah ketemu hasilnya, udah ketemu. Itu juga sama gitu ya. Atau orang ini kuncinya kita simpan ya, passwordnya admin. Udah, jadi bukan karena ini, tapi di dalam operasionalnya sering kelemahan itu di operasional. Ya, yang jadi lakukan cracking itu bukan itu. Yang kedua, cracking itu bisa dilakukan lagi dengan brute force ya. Brute force dengan coba-coba. Sebagai contoh, kalau saya punya DES ini ya, DES itu masalahnya algoritmanya si DES ini ya, permasalahannya itu kuncinya hanya 56 bit. Jadi saya cobain aja, kalau misalnya saya punya punya 56 bit kan ya, berarti saya cobain aja 2 pangkat 56 itu kecil sekarang. Berapa gitu. Saya cobain aja nggak? 00 semua. Cobain 01, 010, 011, 0100 kita cobain semua ya. All possible ini kita melakukan brute force ya. Nah, ini dalam kehidupan kita nih masih bisa 2/56 nih kecilan. Sekarang itu kalau nggak salah ya, ininya tuh panjangnya itu kalau dia di bawah 100 sekian bit lah, saya lupa ya. Itu kemampuan komputasi sekarang ya. Saya lupa 162 atau berapa ya. Bit itu crackable lah ya sebetulnya itu. Kalau kita menggunakan dengan algoritma tertentu lah gitu. Jadi 2/156 itu ternyata dianggap kecil sekarang ya. Maka kalau kita punya algoritma RSA yang 1024, 2 kali 1024 ini masih panjang. Masih di crack bisa, kecuali ada quantum computing.
Kalau ada computing ini bubar jalan semua nih. Semua yang kita ceritain ini bubar jalan semua. Ya. Jadi makanya quantum computing ditakutin itu karena kalau ini bubar jalan semua algoritma kripto yang ada sekarang ini. Ya, karena itu brute force-nya luar biasa. Tetapi on the other hand, begitu ada algoritma ada quantum computing, maka akan ada algoritma kuantum lagi ya, kripto kuantum juga ya. Jadi don't worry ya. Sekarang kita masih survive. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Izin tanya Pak. Silakan. Apa ya? Kalau RSA itu sebenarnya kekuatannya di logaritma diskrit atau faktorisasi prima ya Pak? Faktorisasi prima. ETC logaritma diskrit DLP. Terus untuk apa? PGP itu ada mekanisme apa namanya ya? Mekanisme kayak CA tadi nggak ya Pak? Soalnya kan saya pernah nyoba. Misal dosen saya namanya Budi Raharjo. Terus ada teman saya iseng bikin email Budi Raharjo 11 gitu, di-upload public key-nya ke servernya PGP gitu. Nanti kan yang pengen ngirim email pasti bingung tuh, yang mana yang emailnya gitu. Nah, itu apakah ada mekanisme CA sertifikat kayak tadi? Sorry, biasa internet saya ada ini dulu, ngeblank dulu selama 3 menit barusan. Oke, gimana diulangi lagi? Ya Pak, kan di PGP kalau tidak salah kan ada kita ngupload public key kita ya ke server ya Pak ya. Nah itu apakah ada mekanisme seperti CA-nya yang memverifikasi apa tidak ya Pak? Soalnya kan misal dosen saya Budi Raharjo gitu kan, suruh ngirimin tugas, ada teman saya iseng bikin email Budi Raharjo 11 gitu, di-upload public key-nya ke PGP. Nah itu kan pasti yang ingin mengirim email kan bingung. Yang mana nih yang valid nih emailnya gitu. Betul. Nah, itu apa verifikasinya apa tidak Pak? Tidak ada. Makanya kita tadi tergantung dari CA-nya. Atau tempat public key repository. Nggak ada tuh, nggak ada ininya. Halo? Baik Pak. Ya, nggak ada jadi. Jadi jawaban pertanyaannya adalah tidak ada. Jadi tadi itu bergantung kepada si CA-nya tadi. Kalau saya ambil contoh lagi tadi ya. Nah, ini kan ini ya. Tergantung pada yang mengelolanya ini. Jadi misalnya CA-nya, jadi itu kayak gini. Ini Budi Raharjo, mana kartunya? Ini kartu ITB. Nah berarti harus percaya pada ITB yang menerbitkan kartu itu kan ya. Kalau di tempat lain, saya nggak percaya. Ini Unpad mas, harus kartu yang diterbitkan oleh Unpad gitu kan ya. Nah, itu sama juga. Jadi ini itu ya berarti tingkat kepercayaan kita kepada CA-nya ini atau kepada public key repository. Misalnya kita uploadnya ke MIT ya, kita harus percaya kepada pengelola PGP key-nya MIT. Gitu. Oh berarti penyedia PGP itu banyak ya Pak ya? Maksudnya kan kalau nggak salah yang umum saya gunain sih Mozilla Thunderbird kalau nggak salah ya. Enggak, Mozilla Thunderbird itu aplikasinya. Tapi kan dia harus naruh aplikasinya. Kunci publiknya ini harus ditaruh di some kind of place. Nanti kita harus buat itu juga. Iya Pak. Ya. Berarti memang mekanismenya harus percaya sama si kita tempat upload itu ya? Betul. Soalnya pernah kejadian sih, maksudnya dulu dosen mengharuskan menggunakan PGP. Ya. Nah ternyata email dosennya ada 3 yang di situ gitu. Kita nggak tahu, harus konfirmasi ulang ke dosennya, Pak ini email yang benar yang mana. Nah itu kan maksudnya ada risiko orang yang tidak memverifikasi akan mengirim ke email yang salah. Betul. Betul. Saya cerita PGP dulu sedikit ya. Ya sorry PGP, RSA sedikit ya sebentar. Ini untuk ini aja lah, untuk ini ya. Sebentar. Mana sih Zoom saya nih ya? Oke. Nanti habis ini kita PGP. Nah, berarti saya cerita sedikit ya tentang RSA. Ini sebentar, stop share dulu. Saya cerita tentang RSA. Ini share-nya nih, kadang-kadang suka bingung nih share-nya. Yang ini ya. Oke. Apakah kelihatan? Ini mana share saya kok? Nah ini. Kelihatan ya? Halo? Ya, Pak. Oke. Karena Kelihatan, Pak. putus-putus, jadi saya harus cari konfirmasi ya. Oke.
Jadi kalau kita bicara tentang kripto publik Pak, ini jadi algoritma RSA itu sangat sederhana, cuma ini saja ya. Jadi algoritma cuma satu halaman ini ya. Jadi kita cari bilangan prima, 2 bilangan prima P dan Q ya. Kita cari bilangan P dan Q. Sebentar, saya ambil ini dulu pen ya. Ini P dan Q ya. Kemudian kita kalikan. N sama dengan P dan kali Q. Udah ya, sampai situ udah. Nanti habis ini ada contohnya ya. Jadi kita ambil contoh angka ya. Jadi ini udah tahu ya. Kalau nggak ngerti tanya langsung ya, karena nanti makin lama makin kabur ya, makin susah ya. Oke ya. N sama dengan P dari kali Q ya. Udah ya. Oke, jempol. Kalau udah oke, jempol dulu. Nggak ada masalah ya? Halo? Oke. Oke, Pak. Atau oke Pak gitu ya, udah ya supaya saya tahu ya. Nah, kemudian kita dari dari N ini ya, kita ambil ya, tadi kan P-nya udah ada, Q-nya ada, maka kita buat satu bilangan baru Euler ya, Euler number ya, yang mana ini P-nya dikurangi 1, Q-nya dikurangi 1, kita kalikan. Jadi pi N ini adalah P kurang 1 dikali Q kurang 1. Gampang ya. Nah, nanti kita cari bilangan yang E yang relatif prima terhadap ini. Nanti ambil contohnya. Udah, maka kunci publik kita yang kita umumkan kepada dunia adalah N kita adalah ini, E kita adalah ini. Semua orang boleh tahu. Ya. Kunci rahasia kita apa? Kunci rahasia kita adalah D. Ini adalah E pangkat minus 1, ini artinya 1 per ya. Ini nanti D kali E itu sama dengan 1 mod pi n. Mod ini operasi modulus dari pi n. Nah, inilah yang kita rahasiakan. Nanti ada contohnya lagi. Enkripsi dilakukan dengan, kalau kita punya sebuah pesan M, maka kita enkripsi dengan menggunakan kunci publik kita ya. Ini publiknya tuh yang E dan N ya. Maka dia menjadi ciphertext. Dekripsi kebalikannya ya. Ciphertext ya, ciphertext ini kita buka, ini kita buka dengan D ya, ini di mode N, maka dia kembali message-nya. Nah, kita ambil contoh ya. Contoh ambil 2 buah bilangan prima, maka kita ambil P7 Q 11. Oke ya. Sampai sini berarti N 7 kali 11 sama dengan 77. Oke ini ya, sampai sini oke ya. Oke, dah. Kemudian tadi ya 7 11, maka pi n adalah 7 kurang 1 dikali 11 kurang 1. 6 kali 10 berarti 60. Pi n adalah 60. Maka kita cari bilangan E yang relatif prima terhadap 60. Artinya dia sebetulnya mencari bilangan prima yang tidak membagi 60. Ada macam-macam tuh. 13 tidak membagi 60. 17 tidak membagi 60. Apalagi? 19 nggak membagi 60 ya. Jadi kita cari bilangan itu. Assuming kita ngambil E 17. Ya. Maka N kita, ini adalah kunci publik kita. Sampai sini oke? Jempol atau oke? Oke ya. Pak, Lanjut. Nah, kunci rahasia kita, private key kita adalah D sama dengan E pangkat 1 mod phi n. Atau kalau E-nya kita kalikan ke sini, jadi D kali E sama dengan 1 mod phi n ya, mod 60. Ya, kita ada functionnya, ada kita bisa cari segala macam. Nanti akhirnya adalah D-nya 53. Kalau nggak, ini kunci privat kita. Kalau nggak percaya adalah 53 kali 17 ya, 53 D kali E mod 60. 53 kali 17 dan 901 mod 60 dibagi 60 sisanya adalah 1 mod 60 ya. Jadi D 53. Maka inilah kunci publik. Ini adalah kunci privat. Oke ya? Oke ya ini ya. Nah, sekarang kita melakukan encryption. Misalnya saya punya pesan ya. Pesan ini kita encrypt dengan sederhana, misalnya A sama dengan 1, B sama dengan 2, ya, C sama dengan 3, dan seterusnya. Jadi ini kan P, 16, E, 5, ini S, ini A, ini N. Gitu kan ya? Maka kita proses satu persatu. Ciphertext adalah message pangkat E mod N. Jadi ambil satu ya, misalnya kita ini 16. Nah, pangkat 17 mod 77. Kita ambil kalkulator, hitung C 16 pangkat 17 mod 77 adalah 25. E kemudian sama juga ya diproses gitu. S dan selanjutnya. Jadi ini P E S A N satu-satu diproses, hasilnya adalah 25 3 24 142. Maka yang kita kirimkan ini ciphertext-nya adalah ini. Ya. Di sisi penerima kita dapat ini tadi ya, ciphertext ya.
Maka kembali kita buka satu-satu, D-nya adalah 53 kan tadi ya, kunci privatnya. Maka kita buka satu-satu, 25 pangkat 53 mod 77, hasilnya 16 dan seterusnya. Maka ini akan balik lagi jadi P, E, S, A. Pesan lagi ya. Balik lagi. Oke, paham ini algoritmanya sederhana ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana attack-nya? Oke, attack-nya adalah kan kita cuma dikasih tahu, orang-orang dikasih tahu ya. Yang dikasih tahu ke publik adalah ini, N77E17. Berarti kita harus melakukan attack terhadap N ini ya. Given N77, maka berapa P dan Q? Nah, tadi saya ambil contohan tadi kan, ditalar aja Pak, P7, Q11. Gitu ya. Karena N-nya terlalu kecil, kita salah. Harusnya kita tadi P-nya besar, Q-nya besar. Nah, sebagai contoh N-nya berapa? Nah, kalau kita bicara tentang, nah ini N-nya tuh kayak gini nih, N. Nah, kalau kita 512 bit, N-nya sepanjang ini nih, kalau kita buat hexadesimal. Jadi ini berapa P-nya, berapa Q-nya? Silakan gitu ya. Silakan dicek ini, di-crack lah gitu ya. Dan dua-duanya sangat besar. Dan dua-duanya harus bilangan prima. Bukannya susah ya. Melakukan cracking ini membutuhkan waktu. Ini ambil contoh kalau ininya 512 bit. Kalau RS-nya lebih panjang, ini lebih panjang lagi nih. Nah, jadi crackingnya susah. Bukannya nggak bisa, susah. Butuh waktunya lama. Kalau kita makan brute force. Tapi balik lagi ya, ini kan N-nya segini, E-nya segini ya. Nah, kalau saya punya misalnya tadi ya, kan mau mengenkripsi ya, C sama dengan M pangkat E mod N. Jadi kalau saya misalnya pakai ya, C sama dengan M pangkat E mod N ya. Oke. Misalnya saya punya M adalah berapa? Message saya adalah huruf A, B, C atau apa. M-nya misalnya saya adalah angka 13 ya. So, gimana? 13 pangkat E ini, nah, mod N ini. Gimana tuh Anda programmingnya? 13 pangkat angka yang sedikit gini gede, mod N. Biasanya programming language integer itu cuma 64 bit lah paling banyak ya. Ini bitnya beda. Maka kita nggak bisa dengan programming language biasa. Maka kita harus cari-cari library yang kita sebut library-nya namanya big number. Big number. Gitu ya. Sehingga, nah, kalau Anda tadi punya pesan PSAN itu ya, P harus dipangkatkan ini di mod ini, S dipangkatkan ini di mod ini, A dipangkatkan ini ya. Jadi komputasinya super tinggi. Makanya disebut memalas juga kriptografi dengan menggunakan RSA ini. Orang susah melakukan dekripsinya, tapi orang melakukan enkripsi juga susah. Orang melakukan brute force-nya juga susah. Makin panjang makin secure, tapi handphone misalnya mau pakai enkripsi di atas 4009, nah dia bilang nggak bisa nih, algoritma handphonenya kurang kuat untuk memecahkan encryption-nya itu. Karena butuh waktu lama. Itulah sebabnya RSA public key crypto system biasanya tidak disukai gitu, maka kita menggabungkan hybrid. Yang kita encrypt cuma kunci. Nah, kuncinya kan biasanya pendek ya. Kunci berapa? 56 bit, kunci 256 bit. Nah, kita encrypt dengan kayak gini. Habis itu nanti setelah dibuka baru kita pakai kunci yang sederhana tadi. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Adakah pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Sekarang kita, kalau nggak ada, saya lanjut lagi nih ya. Kita mungkin susah ya. Oke. Nah, udah. Lanjut lagi sedikit lagi ke hash function ya. Nanti hash function sedikit. Habis itu nanti kita ke sini. Jadi ini udah. Saya teruskan lagi. Ini stop share-nya bukan yang ini. Sebentar ya, sharing saya mana slide-nya? Nah ini kan ya. Oke ya, saya teruskan lagi hash function, sedikit hash function, nanti bolak-balik lagi ya. Kadang kita tidak perlu mengenkripsi, melakukan encryption, tapi kita ingin hanya memastikan bahwa dokumen kita tidak berubah. Jadi ini aspek integrity. Maka kita ingin membuat rangkuman dari sebuah pesan. Ya. Maka rangkuman pesan itu disebutnya digest. Bagaimana kita melakukan digest? Nah, kita membuat sebuah menggunakan fungsi hash function. Ya, fungsi hash function itu fungsi satu arah yang mana kesananya gampang, balik lagi nggak bisa. Ya.
Terus kedua, perubahan 1 bit harus mengubah efeknya ya, ada efek avalanche dan lain sebagainya. Baik, contoh, kalau saya ingin mengirimkan pesan misalnya Budi gitu ya, maka yang saya kirimkan adalah B-nya ini saya konversikan menjadi ASCII karakter lah ya, misalnya. Ini saya kasih pen lagi. Ya. B adalah 66 ya, U 85, D 68, I 78. Maka kalau saya kirimkan Budi, nah kemudian saya jumlahkan aja nih. Kalau saya jumlahkan, jumlahnya adalah 292. Jadi saya akan kirimkan pesan adalah Budi. Nah, terus hashnya adalah 292 gitu. Jadi kalau di tengah jalan itu dia Budinya diubah jadi Dudi, nah misalnya dia ngirim jadinya di attack jadi Dudi 292, maka akan salah ya. Ini kok nggak cocok gitu ya. Nah, sekarang kalau saya kasih tahu 292 itu awalnya apa? Karakternya. Wah, banyak kok possible combination-nya, Pak ya. Jadi itu hash function adalah ke kanan gampang ya, nyumblahin ke sini gampang. Baliknya lagi ke sini udah nggak bisa. Ini nggak bisa. Ya, hash function itu. Ada pertanyaan? Tentu saja ini hash function yang jelek ya. Karena Budi 292, hidup juga 292 ya. 292 ya. Jadi ini namanya collision ya. Dua teks yang berbeda akan menghasilkan hash yang sama ya. Hash function itu akan collision pasti, cuma collisionnya butuh waktu lama gitu. Nah, yang masalahnya kayak misalnya MD5 ini panjangnya cuma 128 bit. Jadi kalau kita lihat ya, pemetaannya itu pemetaan onto ya. Jadi kalau kita punya, jadi ini ada sejumlah tag ya. Ini ada X, Y, data ya. Kita pecahkan ini semuanya pemetaan onto ya. Ini tadi ya. Misalnya tadi ini hanya 128 bit number ya. Ini kan ada banyak di seluruh dunia, ada macam-macam ya. Jadi ini akan dipetakan ini. Nah, yang nggak boleh itu ada satu data apa gitu ya, dipetakannya jatuh ke titik yang sama. Nah, ini kalau gitu disebut collision ya. Nah, MD5 itu udah collision. Jadi udah ditemukan dua data yang beda, terus ternyata dipetakan sama collision. Berarti MD5 udah nggak dianggap nggak secure lagi. Maka diperpanjanglah dengan SHA-256 dan lain sebagainya supaya ini 256 bit. Artinya apa? State space-nya menjadi lebih besar ya. Untuk yang dipetakan. Jadi collision-nya menjadi lebih kecil. Tapi suatu saat akan collision. Karena kan ini cuma ada 2 pangkat 256 ya. Sementara dokumen itu kemungkinan lebih besar dari 2 pangkat 256 jenis. Nah, maka yang dilakukan ketika kita nanti kita berkirim-kiriman gitu ya. Kalau saya punya email misalnya Budi Raharjo kiriman datang Senin pagi. Maka kalau kita ingin memastikan bahwa ini suratnya datang dari Budi Raharjo, maka yang saya lakukan adalah saya akan menggunakan hash function untuk menghash ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian ini saya enkripsi dengan kunci privat saya ya. Kunci privat. Maka jadinya adalah kayak gini ya. Jadi adalah ini data, terus ini adalah ini. Di sisi penerima, nah dia kan dapat datanya kayak gitu ya. Maka yang dia lakukan, dia akan melakukan hash ini ya. Jadi dia lakukan ini hash, hasilnya kayak gitu. Nah, yang ini dibuka dengan kunci publik ya. Kalau hasilnya sama, berarti datanya tidak berubah, cek, pengirimnya juga sama, cek. Kalau datanya tidak sama, berarti kita nggak tahu. Something wrong lah, kita cuma bilang something wrong. Ya, gitu. Ada pertanyaan? Oke ya, nggak ada. Nah, baru sekarang kita bicara, oke ya, nggak ada ya. Kalau ada pertanyaan selalu ditanyakan ya. Kita bicara tentang sejarah. Jadi sejarahnya, nah tadi bicara lagi tentang kriptografi. Sebentar, ini saya share lagi. Ya. Jadi ceritanya, ya kan tadi public crypto system segala macam ya. Bentar, ini saya pen nih kalau susah nih kadang-kadang harus bolak-balik ganti pen. Oke ya, nah udah. Nah jadi ceritanya tadi ya, kalau kita bicara tentang ini lagi, nah ini sejarahnya banyak ya. Udah ya, ini udah jadi private crypto system, public crypto system dikembangkan oleh si bertiga ini ya, Ron Rivers, Adi Shamir, dan Aldelman ya. Ini RSA, mengembangkan ini RSA ya. Nah di Amerika ada movement, kemudian ada yang orang-orang yang sangat takut dengan government, spying by the government. Ya, jadi orang-orang ini
ya CryptoPunk lah ya. Jadi orang-orang yang karena ada rasa ketidakpercayaan kepada government, di mana-mana juga kita ada kelompok-kelompok yang tidak percaya. Apalagi kalau di Amerika, wah government ini lihat penghasilan saya, oh government ini, jadi sangat tidak percaya pada government, nggak mau gitu ya. Kalau kita mah kepada government percaya aja, diminta KTP kasih, diminta ini kasih ya, ini kasih, disuruh ngecek itu jati diri lindungi diri, saya sakit COVID atau enggak, kasih gitu ya. Kalau di Amerika nggak mau, sebentar, saya nggak percaya pada government. Maka mulailah ada kelompok-kelompok bawah tanah yang ingin melindungi diri sendiri. Gimana caranya? Nah, berarti kalau kita kirim-kiriman pesan, maka kirim-kiriman pesan itu kita encrypt aja gitu ya. Kayak tadi ya, melakukan encrypt gini gitu. Ya, dengan menggunakan tadi ya. Nah, gini. Wah, complicated. Kalau nerds saja nggak masalah. Tapi kalau orang biasa gimana? Orang biasa kalau kiriman ini supaya kirimannya encrypted atau desain segala macam susah dulu ya. Maka ada orang namanya Phil Zimmermann, dia bilang, ini susah banget kayak gini-gini. Maka dia membuatkan program ya sederhana yang bisa melakukan proses ini dengan lebih mudah. Proses-proses ini digunakan dengan mudah oleh si Phil Zimmermann. Jadi dia membuat program yang dia nama PGP, Pretty Good Privacy, PGP ya. Yang mana nanti untuk melakukan encryption mudah, melakukan decryption mudah, ini mudah. Si Phil Zimmermann itu. Nah problemnya gini. Ini maklum lah ya, kelompok bawah tanah segala macam. Phil Zimmermann ketika dia membuat ini, untuk algoritmanya dia menggunakan algoritma RSA awalnya nih. RSA. Kan tadi ya kalau kita lihat RSA itu susah banget kan ya, susah banget itu. Nah, ketika dia buat RSA ini, dia kena paten tadi. Sebentar, kamu minta izin RSA enggak? Enggak kan kelompok bawah tanah. Wow, kamu masalah ini ya. Kena patennya satu deh. Yang kedua bukan masalah paten aja, kan tahun 2000-an tuh paten udah habis ya. Jadi algoritma RSA tadi boleh kita implementasikan dengan all kinds of languages. Tapi problemnya apa? Kalau saya suruh implementasikan RSA pusing. Karena tadi ya, bagaimana melakukan perpangkatan yang luar biasa panjang, modulus luar biasa panjang ya. Itu ada banyak matematik triksnya, misalnya dengan fast exponentiation gitu ya, dan seterusnya itu bisa programmingnya menjadi sederhana. Jadi lagi-lagi ya, ketika saya diskusi dengan orang matematik, ini kan saya sering ya penelitian orang matematik menemukan algoritmanya. Algoritmanya gini Pak, gini. Pak Budi tolong implementkan dari bentuk software. Entar dulu. Buat software itu nggak gampang. Kan algoritmanya sederhana Pak, X pangkat Y mod Z Pak. Iya tahu X pangkat Y mod Z, tapi X-nya gede, Y-nya gede, N-nya gede gitu. Nggak bisa pakai C, pakai apa, nggak bisa gitu. Saya harus buat library dulu ya. Sama dengan algoritma ECC segala macam, itu harus buat library khusus untuk mengalihkan, menambah, memangkat segala macam. Jadi kita harus punya library khusus sendiri itu. Nah, sama dengan RSA. Maka yang dijual oleh RSA bukan hanya tadi ya, kalau dulu tadinya dia punya paten secara perusahaan ya, bukan hanya itu algoritma aja, tapi dia membuat library untuk mengimplementasikan algoritma RSA tadi. Jadi kita tinggal call library-nya aja. Nah, kita beli lisensinya untuk itu. Lagi-lagi si Phil Zimmermann kan nggak gitu ya, ini kelompok bawah tanah, makanya dia pakai algoritma RSA segala macam. Dia dikejar-kejar oleh Government of America karena dia dianggap melanggar haki ya, haki yang dikejar-kejar. Nah, itu satu. Yang kedua, RSA ini kan dipatenkan ya. Paten ya. Nah, kemudian tadi kalau RSA algoritma terlalu panjang, maka ini tidak boleh diekspor karena dianggap sebagai senjata. Senjata nih. Jadi algoritma kriptografi itu dianggap sebagai senjata, tidak boleh diekspor. Ketika dia mengimplementasikan ini, misalnya ini mau dibuat Amerika, mau orang Italia mau pakai nggak boleh. Karena begitu dia membuat algoritmanya ini programnya ini available public ya, kepada publik, maka dia ditangkap government. Kamu mengekspor senjata ke luar negeri, ya nggak boleh. Itu dibuat terlalu ini. Ada aturannya memang ya, ekspor senjata nggak boleh. Algoritma kriptografi nggak boleh ke luar negeri. Gimana dong software ini nggak ini? Maka salah satu caranya adalah program PGP ini dicetak jadi buku. Bukunya itu yang dipublish. Nah, kalau buku boleh. Bukunya sampai ke luar negeri di-scan. Jadi kalau ini ditaruh di FTP, ya filenya ditaruh ini di download, itu nggak boleh.
programnya nih, karena itu menjual. Tapi kalau saya print di buku, boleh. Di print aja di buku. Di buku ratusan halaman, nah bukunya silahkan di-scan. Nah, di-scan sama orang-orang, jadiin balik lagi. Jadi ini adalah salah satu cara untuk ngakalin hukum ya tadi. Nakal juga gitu ya. Tapi nah mulailah PGP ini bisa digunakan di luar negeri. Mulailah ribut lagi ini antara PGP segala macam, PGP internasional segala macam gitu ya. Nah, maka ada gerombolan lain yang membuat versi PGP-nya ini yang lebih bisa didistribusikan kemana-mana. Idenya sama tapi implementasinya beda. Maka dia menggunakan balik-balik ya biasa. Namanya GPG. Jadi ini PGP, ini GPG, hurufnya ditukar-tukar aja lah gitu ya. Terus cari cocokologi apa yang supaya ini namanya ini disebut namanya GNU Privacy Guard ya. Jadi kalau ini PGP yang awalnya, kalau yang kita sekarang kita pakai namanya GPG ya. Karena adalah versi gratisan. Jadi kita pakai GPG. Tapi sebenarnya ini adalah PGP ya. Ada pertanyaan sebelum kita mulai dengan menggunakan PGP? Silahkan. Jadi sejarahnya gitu ya, Phil Zimmermann. Lucu lah pokoknya itu ininya ya, ada ribut-ributnya, ada lucu lah pokoknya itu. Cyberpunk gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan sebelum saya lari lagi. Belum ada? Oke. Nah, tadi ada file yang sudah saya bagikan tadi ya. Bentar, saya dokumen draft buku. GitHub. CD buku keamanan, nah ya. Oke ya, jadi sebentar saya ke halaman 39 kalau nggak salah. Bentar ya. Sekarang tugas Anda adalah, kita adalah membuat ini ya. Bentar. Lagi-lagi saya share dulu ya. GPG. Nah, tugas Anda adalah sekarang kita akan menggunakan GPG ya. Nah, ini jadi sejarah tadi ya yang saya ceritakan tadi, ini yang sejarah singkatnya tadi ya, Phil Zimmermann segala macam. Dulu saya ngikutin juga, itunya kasus-kasusnya seru banget lah gitu ya. Kemudian sekarang kita siapkan Anda menggunakan email ya. Jadi Anda gunakan email, throwaway email, yang saya sarankan throwaway email karena untuk main-mainan kita aja ya. Jadi jangan gunakan email yang untuk Anda gitu ya. Oke. Kita akan mengenerate pasangan kunci publik dan privat kita ya. Kalau ini dengan perintahnya, kalau ini adalah GPG, kalau ini command line ya. Saya ambilnya ini contoh kasus untuk GNU Privacy Guard yang ada di Linux pakai command line. Ada yang pakai GUI segala macam di Mac saya pakai GUI, di Windows juga ada ya, bebas ya. Tapi ini saya menunjukkan command line itu untuk melihat prosesnya ya supaya bisa kelihatan aja. Jadi dengan GPG yang command line ya, Anda bisa generate key ya. Jadi Anda untuk memisahkan kunci privat dan kunci publik generate ya. Ketika dijalankan dia akan nanya, algoritmanya mau pakai apa ya? Mau pakai RSA dan RSA. Jadi itu untuk encryption-nya dan untuk signing-nya mau pakai apa algoritma. Karena kita bisa buat beda. Misalnya encryption-nya RSA, signing-nya pakai apalah ya, yang lain-lainnya boleh ya. Katakanlah ini kita RSA dan RSA untuk encryption RSA, signature RSA juga. Ya, selection 1. Oke, keys-nya mau berapa panjang ya? 1024 sampai 4096. Semakin besar tentu saja semakin secure, tapi komputasinya semakin tinggi ya. Semakin tinggi, semakin disk-nya makin gede dan lain sebagainya. Ya, kalau untuk main-mainan kita pakai 2048 aja ya. Jadi bebas sebetulnya kita pakai 2048 aja lah. Reasonable 048 cukup secure tapi tidak secure banget, tapi untuk main-mainan oke ya. Oke ya, dijalankan 2048. Nah, sekarang key-nya mau expire-nya kapan? Ya, kita bisa dalam waktu days, bisa month segala macam. Problemnya apa? Problemnya key-nya ini tadi ya seperti yang kita jelaskan tadi ya, di itu ada expiry date-nya di kuncinya gitu kan ya. Nanti ada sampai berapa lama ini gitu ya. Kita bisa juga forever ya. Tapi bisa juga ada expire-nya. Nah, ini kita buat expire-nya ini 3 bulan. Misalnya untuk kelas ini 3 bulan nih, karena nanti habis itu kita nggak peduli lagi ya. 3 months, oke. Is this correct? Yes. Ya. Terus dia nanya nama realnya. Nah, email address-nya ini nanti Anda pasang email address, email address Anda yang tadi ngarang ya. Terus selected ini oke. Ya. Nah, udah selesai itu. Nah, kemudian habis itu kita ekspor ya.
GPG, ekspor. Nah, ekspor itu maksudnya apa? Kan kunci kita tadi ada kunci private dan kunci publik ya. Nah, ketika di generate gini, kuncinya itu bentuknya biner, ya, binary. Makanya gimana kita saling kirim-kiriman kalau binary kita konversikan menjadi ASCII. Armor itu maksudnya supaya dia bentuknya jadi ASCII ya. Jadi kita generate dari kunci kita tadi menjadi kunci public ASCII. Nah, bentuknya kira-kira kayak gini. Ya. Jadi kalau ini adalah kunci publik kita yang kita ekspor, yang kita armor. Ya. Jadi ini sebetulnya ASCII value dari itu ya. Nanti bisa kita generate lagi. Ya. Udah, jadi ini kita udah generate kunci private dan kunci publik. Kunci private-nya nanti di disk kita harus amankan. Kunci publik kita kirimkan. Nah, kunci publik ini bisa kita simpan di web kita, di Facebook kita, di Twitter kita, sehingga orang-orang kalau mau cari dia bisa, kalau dia tahu account kita ya, dia bisa cari kunci publik kita. Nah, inilah yang kita titipkan di direktorinya public key server ya. Sebagai contoh ini bisa di PGP MIT Edu gitu ya. Nah, coba problemnya apa? Key server ini banyak yang mati sekarang. Jadi ada key server. Dulu kita di iDesert punya key server sendiri. Jadi dulu kita punya pgp.cert.org.id ya, kita taruh di situ ada kita key server. Key servernya udah mati. Nanti saya mau minta Ahmad untuk menghidupkan kembali ya. Untuk Pak Andika untuk menghidupkan kembali. Atau kita setup sendiri. Nah, tadi pertanyaan tadi, Pak, CA bisa di Trojan nggak? Bisa. Nah, itulah sebabnya kita harus punya key server sendiri kalau mau ya. Kalau untuk internal group kita ya udah kita pakai key server sendiri ya. Yang mana key server itu kita kelola sendiri. Problemnya dengan key server itu adalah apa? Kalau kita sudah memasukkan, jadi misalnya ini dulu-duluan nih, misalnya kita setor ke pgp.mit.edu. Misalnya saya tahu Jul alamat emailnya Pak, saya kirimkan aja, saya buat email palsu, saya kirimkan ke sini, maka di dalam pgp.mit.edu ada kuncinya Jul, yang mana Jul nggak punya. Nah, itu bisa digituin ya. Nah, kalau kita minta tolong pgp.mit.edu, tolong remove itu dia nggak bisa. Ya, jadi ini emang kesepakatan bersama ya. Sesuatu yang sudah di-store di sana nggak bisa kita remove. Itulah sebabnya ini juga ada fungsi recovery-nya. Di GP juga ada fungsi recovery-nya. Kalau kita lupa segala macam ya, kalau kita lupa password-nya ya bubar jalan juga. Kita nggak bisa akses itu. Misalnya kita lupa password kita apa ya, segala macam ya sudahlah ya. Mau ganti kunci, mau ditimpa lagi nggak bisa. Ya kan, Anda harus masukkan kunci yang sama, gitu ya. Ada pertanyaan? PR Anda, nah PR Anda adalah ya satu buat email, dua generate kunci ini ya kita pakai 2048 bit ya, terus tiga store. Nah sekarang store-nya di mana? Anda mau store di mana? Ya. Jadi satu generate buat account ya, buat account email. Ya nanti kita share account emailnya di Telegram ya. Dua generate itu ya keys ya. Yang ketiga, nah sekarang distribute key atau store key ini gimana caranya? Distribute keys ya. Oke, dah ya. Nah sekarang ada tambahan lagi nih. Nah ini belum ceritain tapi jadi PR-nya itu. Tapi nah ada tambahan lagi berikutnya tadi mengandung kepercayaan tadi kepada pertanyaan sebelumnya. Pak, dari mana saya tahu nih key-nya Jul atau ini key-nya Nanang atau apa gitu ya? Di dalam PGP ini ya, key server, nah nanti kita lihat ya key servernya pakai yang mana, karena PGP tadi saya nyoba-nyoba error dia, mati tadi itu, kita nggak bisa submit kunci baru ya. Ada tadi keyserver.io ya, nanti kita bahas di Telegram ya, key server yang dipakai mana gitu ya. Harusnya antara key server ini ada sinkronisasi. Jadi kalau kita punya key server, kita ikut jaringan ini, nanti kalau kita store di PGP MIT Edu, nanti di key server kita juga akan nyambung sebetulnya, akan diupdate gitu ya. Seharusnya begitu ya. Nah key server, key kita ini kan kayak gini kayak tadi ya. Bagaimana Anda tahu ini kuncinya Budi Raharjo? Kan susah ya. Nah, kunci ini bisa kita sign lagi. Nah, gitu. Jadi misalnya ini kunci saya ya. Kunci saya ini kuncinya Budi Raharjo. Namanya saya Budi Raharjo, alamat email saya adalah ini. Bagaimana saya tahu kunci publiknya ini? Maka Jul bisa mengesign, betul, ini kuncinya Pak Budi Raharjo. Jadi yang dilakukan Jul adalah melakukan signing terhadap kunci saya, hasil signingnya diupload di key server. Ya, jadi kalau kita lihat di key server, nah sekarang ya coba saya lihat dulu ya PGP key server. Bentar ya, tadi saya udah search mana yang jalan ya.
PGP key server ya. Yang itu nggak jalan. Sebentar, tadi saya lihat yang saya jalan adalah, wah crash tadi ya, coba ya. Coba Anda cari key server yang jalan mana? pgp.com tadi nggak jalan, MIT itu nggak jalan, GNU PG nggak ada. Oh, yang IO, pgp-keyserver.io ya. Jadi pgp.keyserver.io. Jadi sebentar ya. Yang jalan tuh tadi adalah pgp.key-server.io. Coba kita ke sana ya. Coba Anda ke sana. Nanti kita coba pgp-keyserver.io. Nah, coba Anda cari misalnya Budi Raharjo. Do the search. Tadi bukan ini, deh. Ada yang lebih bagus tadi ya. Coba Anda search Budi Raharjo. Ini kayaknya error nih. Udah kelihatan. Key-server.io, Pak. Ya, key-server.io. PGP. Ini kayak ini saya nih. Bentar ya, saya kecilin dulu. Browser saya kecilin dulu ya. Oh ya, ada, Pak. Ya, coba itu lihat itu ya. Nah, itu kalau Anda lihat ya kan, itu ada Budi Raharjo ya. Search Budi Raharjo itu ada Budi Raharjo banyak ya. Ini karena setiap kelas saya buat nih, BR kelas 2000 nih ya. Nah, ini misalnya yang BR kuliah 2019 gmail.com gitu ya. Nah, ini kunci saya yang ini itu sudah desain oleh banyak orang. Yang saya udah self sign tuh saya tanda tangan sendiri. Saya ini kuncinya Budi Raharjo ya. Anda siapa? Budi Raharjo, ngaku sendiri ya, self sign. Tapi kunci saya ini sudah desain oleh yang lain-lainnya juga. Jadi ini yang Budi BR kuliah 2019.gmail.com itu udah desain oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oleh 7 orang lain lagi. Ya, untuk signingnya gini. Ya, jadi ini bisa kelihatan ya. Nah, jadi nanti misalnya yang ini paling banyak Budi Raharjo 2018 ya, gmail.com ini desainnya banyak sekali gitu ya. Nah, ini apa maksudnya? Jadi ini adalah web of trust. Jadi kepercayaan itu bergantung kepada siapa yang melakukan signing ini. Nah, signing ini Anda bisa tahu ini Budi Raharjo tahunya enggak gimana? Ya, jadi ketika melakukan signing ya, harusnya kita ada PGP key signing. Ya, jadi minggu depan kita melakukan PGP key signing. Ya, jadi Anda punya PGP-nya. Nah, kalau PGP key signing kita harus ketemu. Nanti saya misalnya gini, saya bilang, Jul, ini saya Budi Raharjo, ini PGP key saya, ini KTP saya. Saya tunjukin ini KTP saya. Jul ngelik, oh ya benar, ini Budi Raharjo, maka dia sign. Nah, ketika sign itu memang dia ada banyak optionnya. Satu, sign bilang, saya udah ketemu, saya bisa verifikasi, Anda boleh tanya saya tentang Budi Raharjo, ini benar Budi Raharjo. Berarti itu level tertinggi ya. Karena udah ketemu. Ada yang lagi, saya kayaknya emang Budi Raharjo, tapi saya belum pernah ketemu. Ini kelihatannya Budi Raharjo ya, jadi ada levelnya itu. Jadi ada yang bilang, iya saya tahu itu Budi Raharjo, tapi jangan ini ya, saya jangan dilibatkan ya, karena ya saya mungkin hanya tahu sedikit lah, itu mungkin Budi Raharjo benar, alamat emailnya benar yang gitu. Ya, jadi ada levelnya kepercayaan ini gitu. Jadi ada mulai dari yang percaya sekali sampai level yang ya ada yang level saya nggak percaya. Jadi bisa juga bilang saya nggak percaya itu Budi Raharjo, bisa juga digituin ya. Nah, ini adalah level web of trust. Nah, nanti minggu depan kita key signing party. Ya. Berikutnya lagi apa? Nanti yang key signing party, yang ininya, yang yang paling banyak desain, nah dapat hadiah. Jadi nanti Anda harus membujukin orang-orang untuk key signing ya, untuk bujukin, tolong dong signing kunci saya. Ya. Jadi tapi kita harus key signing party ya. Jadi minggu depan kita key signing party. Nah, kalau dulu physical di kelas ya, jadi makanya di kelas tuh kita nunjukin, Pak, ini KTP saya, ya, jadi tunjukin. Kalau online ini kan gimana saya tahu ini beneran Anda? Jangan-jangan itu deepfake ya, bukan Joel tapi deepfake video yang ada mahasiswa tuh yang nakal ya, dia buat video yang isinya gambarnya gini. Terus nanti dijadiin ini di kelas ini ya, dijalanin itu aja. Jadi dia gini. Kenapa dia berulang-ulang gitu ya? Jadi kelihatannya mahasiswanya aktif ya. Padahal dia tidur itu di play itu. Parah juga ya itu. Wah, saya bilang benar juga ya. Zoom kan bisa itu ya, background-nya itu kan bisa pakai ini ya, animated ya, virtual itu ya, background-nya. Background-nya kayak gitu. Wah, cerdas juga nih mahasiswa itu. Jadi kelihatannya gitu, atau gini pura-pura panggil ini terus nulis pura gini gitu, jadi ya.
Nah, itu dia ya. Tapi entah gimana pun caranya minggu depan kita key signing party ya. Jadi, oke, kelas kita mau habis nih. Nah, sekarang pertanyaannya Anda udah ini apa? Tahu tugasnya kan ya? Ada pertanyaan nggak tentang tugasnya nih? Pakai yang udah ada boleh nggak, Pak? Kenapa? Pakai fingerprint saya yang udah ada misalnya boleh nggak? Atau Ya boleh aja sih, boleh aja. Boleh. Cuma masalahnya tuh nanti kalau dia masalah, kalau hilang nanti apa-apa ya boleh aja sih, boleh. Boleh. Iya, Pak. Boleh. Kalau sudah ada, Pak, saya mau email ini aja boleh. Kalau saya biasanya throw away sih untuk kelas ya. Biar kalau rusak lah, bubar lah. Namanya juga untuk kelas ya. Maksudnya bukan emailnya, Pak, karena di sini saya search ternyata punya saya udah kerekod di key server. Enggak, tapi kalau itu kan selalu ada emailnya. Dia kan ID kita berdasarkan. Iya. Masih apal nggak itu di situ kuncinya? Karena yang ini biasanya saya udah lupa lagi passwordnya segala macam. Ketika saya membuat tadi ya, mengenerate IP tadi ya, itu kan si private key-nya saya ini ya di password ya private key-nya. Password private key-nya saya udah nggak tahu. Jadi ada private key saya, banyak private key saya yang ini udah nggak bisa saya buka lagi karena saya udah nggak tahu private key, kunci private key-nya gitu. Jadi saya nggak bisa update ini saya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke ya. Jadi kalau nggak ada, saya